Halo Lur, balik lagi di channel Magang Project. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Godzilla x Kong. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian kaum rebahan silahkan siapkan kopdut dan cemilan hasil mutang di warung Cemonah untuk menemani kalian menonton film ini. Kalau udah, kuy gas kita bahas ceritanya. Film dimulai dengan adegan Kong yang dikejar sekelompok monster lain yang bernama War Dogs. Namun karena kepintaran Kong, ia berhasil menjebak salah satu dari kawanan War Dogs dengan membuat lubang dan menimpanya dengan pohon dan bebatuan. Lalu Kong mengangkat dan mencabik-cabik tubuh salah satu War Dogs. Karena melihat keganasan Kong, hingga kawanan War Dogs yang tersisa kabur ketakutan. Karena Kong terkena najis dari War Dogs yang dia cabik tadi, ia pun bergegas mandi wajib dan menahan sakit gigi. Lalu Kong mendengar suara yang dia kira itu adalah suara dari kawanan spesies ia yang lain. Namun setelah dihampiri, ternyata sumber suara itu berasal dari suara monster kodok yang bisa menirukan suaranya. Di sini kita diperlihatkan raut wajah Kong yang kelelahan dan kecewa. Setelah itu scenes berpindah di tempat Dr. Elaine Andreas dan Monar sedang bekerja sama untuk memisahkan Godzilla dan Kong, karena jika mereka di suatu tempat yang sama maka akan ada pertempuran hebat, yang bisa menghancurkan segalanya. Di lain sisi Godzilla sedang bertarung dengan monster Skyla untuk mempertahankan kekuasaannya, yang membuat monster Skyla kalah dan diledakkan dengan ajian hawa Jigong Godzilla yang super edan. Kita akan melihat markas pertama dari ilmuwan Monarch Outpost 1. Para ilmuwan sedang mendeteksi energi luar biasa di daerah kekuasaan Kong. Karena energi ini sebuah lubang portal muncul di tempat Kong menjebak War Dogs di scene sebelumnya. Ilmuwan tersebut lalu mengirimkan informasi penemuannya ke pos pintu masuk Hollow Earth di Barbados. Di tempat lain kita akan melihat seorang gadis yang sedang bersekolah yang bernama Jiah. Jiah ini adalah anak dari suku Iwi yang dulunya pernah dirawat oleh Kong, yang sekarang menjadi anak angkat Dr. Elaine Andreas. Di saat Jiah sedang mengikuti pelajaran di kelas, dia mendapatkan penglihatan yang berkaitan dengan Titan, dan langsung menggambar sebuah kode yang mirip dengan energi yang diteliti para ilmuwan Monarch. Oleh karena itu guru Jiah memberitahukan hal ini kepada Andreas, karena perilakunya yang sangat berbeda dari teman-temannya yang lain. Di sini Jiah merasa dia tidak bisa bersekolah dan berbaur dengan teman-temannya. Namun Andreas menjelaskan bahwa nantinya dia akan terbiasa dan membaur dengan teman-temannya. Di kemudian hari Andreas pergi ke Miami untuk bertemu teman ilmuannya yang bernama Bernie Eyes, untuk meminta dia mencari tahu tentang kode energi hasil gambaran Jiah dan penglihatan Jiah tentang Titan. Bersamaan dengan itu sumber energi lain muncul yang sangat besar, hingga bisa dirasakan oleh Godzilla yang sedang tertidur pulas tanpa gigitan nyamuk malaria. Oleh karena itu Godzilla bergegas meninggalkan Roma dan mulai berjalan menuju sumber dari energi yang telah mengganggu tidur siangnya itu. Di lain sisi Kong muncul dari dalam portal pintu masuk Hollow Earth di Barbados. Di sana Kong menunjukkan giginya yang terinfeksi akibat bertarung dengan War Dogs di scenes awal tadi. Andreas yang melihat itu pun langsung memanggil temannya yang seorang dokter hewan yang bernama Travel, untuk membantu mencabut gigi Kong. 30 menit kemudian dokter hewan itu pun sampai dengan membawa alat canggih, dan langsung bergegas mencabut gigi Kong yang sudah membusuk. Setelah melakukan tugasnya Travel langsung menemui Andreas dan memberitahukan bahwa dia telah mencabut gigi Kong. Tidak hanya mencabutnya dia pun menggantikan gigi Kong yang dicabut dengan gigi logam yang kuat dan mengkilat. Setelah itu Andreas ditemui oleh Bernie Eyes dan menjelaskan hasil penyelidikannya, dia merasa ada yang aneh dengan energi itu sehingga bisa membuat Godzilla terbangun. Agar semuanya lebih jelas dan apa yang terjadi sebenarnya, Andreas, Bernie, Travel dan Jiah pun bergegas menuju ke pusat energi tersebut, dengan menggunakan pesawat canggih yang dikendalikan oleh pilot bernama Michael, yang melalui lubang portal dan si Kong juga ikut kembali memasuki portal. Sesampainya di Hollow Earth, mereka terbang berdekatan bersama burung berkekuatan listrik yang bernama Vertacin. Oleh karena itu Travel merubah bentuk pesawat mereka seperti Vertacin, menggunakan sistem canggih pesawat itu.
Di lain sisi di daerah Montagna Prancis, Godzilla menyerang penyimpanan nuklir dan menyerap radiasi untuk mengisi energinya, sampai pasukan pesawat tempur pun harus turun untuk menghentikannya, tapi itu semua tidak berarti untuk Godzilla, dengan mudahnya dia menjatuhkan semua pesawat yang menyerangnya. Dr. Andreas dan kawan-kawan akhirnya tiba di markas mereka di Hollow Earth, akan tetapi mereka dibuat kaget karena markas mereka telah hancur. Mereka pun melihat-lihat di sekitar apa sebenarnya yang telah terjadi. Lalu Travel menemukan sebuah CCTV di bawah reruntuhan, yang nantinya bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya dengan markas mereka. Tapi seketika pandangan mereka teralihkan pada bekas cakaran besar di atas dinding yang berwarna merah. Sins berpindahan ke Kong yang telah sampai di tempat tinggalnya, lalu Kong mengambil senjatanya yang terbuat dari tulang Godzilla. Setelah Kong keluar dia melihat adanya lubang di dekat tempat tinggalnya, karena penasaran Kong pun melompat masuk ke lubang tersebut. Di sana Kong menemukan dunia baru yang belum pernah dia jelajahi. Di sana Kong bertemu dengan gorila kecil yang bernama Suko. Dari raut wajah Suko Kong merasa kasihan dan mencoba untuk menyentuh Suko. Akan tetapi Suko malah menggigit tangan Kong. Di saat bersamaan para gorila pun bermunculan dan langsung menyerang Kong. Karena mereka bukan tandingan Kong, para gorila itu pun kalah. Dan di sana Kong memaksa Suko untuk menghantarkannya ke markas para gorila. Di tempat berbeda Dr. Andreas sedang melihat hasil CCTV yang ada di markas mereka sebelumnya. Di sana Andreas melihat adanya mata raksasa seperti mata gorila, tapi itu bukan Kong. Tak lama dari itu mereka pun sampai di tempat tujuan mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menelusuri hutan. Di saat mereka sedang kebingungan dengan hutan di sekeliling mereka, tiba-tiba Mikael dimakan oleh tumbuhan. Karena Mikael tidak mendengarkan Travel, di sini mereka sangat panik dan ketakutan hingga mereka pun lari terbirit-birit. Sins berpindah di Kadi Spanyol. Di sini kita diperlihatkan dengan Godzilla yang tubuhnya dipenuhi energi radiasi sedang berjalan menuju ke tengah lautan, yang ternyata di sana adalah tempat dari monster Titanus Tiamat yang juga memiliki radiasi. Karena dulunya dia pernah menyerap energi radiasi dari badai matahari, yang membuat Tiamat menjadi satu-satunya monster yang memiliki radiasi yang sangat besar di tubuhnya. Karena itu tujuan dari Godzilla ke sana untuk menyerap energi radiasi yang dimiliki Tiamat. Kembali ke tempat Dr. Andreas setelah mereka melakukan pelarian dari monster yang memakan Mikael tadi, mereka menemukan reruntuhan kuno di sana. Mereka menyadari bahwa reruntuhan ini adalah kuil tempat penyembahan pada zaman dulu. Karena ada hewan seperti capung yang terbang, secara tidak sengaja mereka menemukan tombol pemicu mekanisme seperti sistem irigasi air. Mereka pun mengikuti kemana air itu mengalir sampai akhirnya mereka menemukan semacam dinding organik yang berlapiskan air yang sangat aneh. Di sana Jiah pun mencoba membuka dinding itu. Setelah dibuka oleh Jiah mereka melihat dunia lain yang mirip dengan simbol yang sedang mereka selidiki. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke sana. Di lain sisi Kong dan gorila kecil sebelumnya telah sampai di sebuah danau. Gorila kecil itu lalu masuk ke danau dan mengajak Kong meminum dan bermain air di sana. Ternyata di sana si gorila kecil itu sedang menjebak Kong. Di saat Kong sedang minum dia diserang oleh monster naga air. Di sini kita akan melihat pertarungan Kong dengan naga air. Di saat Kong sedang bertarung si gorila kecil pun mencoba untuk kabur dari Kong. Akan tetapi pelarian gorila kecil itu pun terhentikan oleh senjata Kong yang hampir mengenainya dan disusul dengan kepala monster naga air yang dilempar Kong dekatnya. Karena hal itu si kecil pun harus menemani Kong kembali. Di saat mereka beristirahat Kong pun memakan daging dari naga air tadi dan memberikan sedikit untuk gorila kecil. Karena itulah gorila kecil itu mulai sadar bahwa Kong baik dengannya. Sins berpindah ke Samudra Arktik tempat di mana monster Tiamat berada. Ternyata Godzilla telah sampai di sana dan langsung menyerang sarang dari Tiamat. Karena hal itu pun Tiamat marah dan langsung menyerang Godzilla. Pertempuran antara Godzilla dan Tiamat pun dimulai. Pertempuran itu berlangsung dengan epik sampai akhirnya Godzilla mengeluarkan ajian hawa jigongnya yang membuat monster Tiamat terpotong dan mati. Kembali lagi dengan kelompok Dr. Andreas yang masih menelusuri aliran air. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sekelompok suku Iwi kuno. Lalu mereka diajak ke pusat permukiman suku Iwasuko, yang berbentuk piramid. Mereka semua takjub dengan apa yang mereka lihat. Di sini juga Jiah memberitahukan Andrews bahwa dia bisa mengerti apa yang suku Iwi ini inginkan dan Dr. Andreas juga terkejut ternyata di sinilah pusat dari Hollow Earth. Kemudian Jiah dipertemukan dengan Ratu suku Iwi. Di saat Ratu memegang tangan Jiah, dia melihat masa lalu Jiah dengan suku Iwi dan mengetahui bahwa mereka semua bukanlah orang jahat.
Setelah itu mereka semua diajak masuk ke dalam piramida. Di sini mereka melihat benda semacam kristal yang memiliki energi yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian mereka diajak ke tempat monumen kuno. Di sini Dr. Andrews melihat ada sebuah cerita sejarah, yang di sana menjelaskan dulunya para monster Titan dulu adalah para pelindung alam. Sedangkan monster-monster api sebutan untuk ras gorila merupakan pelindung dari manusia. Tetapi dari ras gorila ada salah satu ras yang memutuskan untuk membangkang, dengan cara dia mengambil kontrol seluruh pasukan gorila untuk menyerang monster lainnya, yang dimana monster tersebut adalah ras gorila. Since berpindah ke gorila kecil yang menunjukkan tempat perkumpulan mereka, di sini Kong kaget berselimut amarah karena rasnya mengalami penyiksaan. Kong yang melihat ras gorila tersiksa lantas mencari pemimpin mereka dan menantang sang pemimpin kawanan itu yang bernama Scar King untuk bertarung. Kemudian Scar King keluar dengan wajah beringasnya yang buat kawanan gorila ketakutan. Disinilah pertarungan antara Kong dan Scar King dimulai. Scar King dengan senjata cambuk tulangnya dan Kong bersenjatakan kapak. Dalam pertempuran itu Kong agak kesulitan menghadapi Scar King yang menggunakan cambuk, tapi Kong bisa mengimbanginya. Karena hal itu Scar King pun kesal dan langsung memanggil monster yang dia tawan yang bernama Simo, sang monster berkekuatan es kristal. Karena perintah dari Scar King, Simo langsung menyerang Kong dengan semburan es yang membuat senjata Kong terpental dan tangan Kong terluka. Karena Kong tahu dia tidak bisa mengalahkan Simo dan Scar King saat ini, akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Setelah keluar dari sana Kong masih berusaha kabur dari kejaran para anak buah Scar King. Kong pun mencoba mengajak mereka untuk berlari menuju jebakan yang telah dia siapkan sebelumnya, karena hal itu satu persatu pasukan Scar King terkena jebakan, hingga akhirnya di saat jebakan Kong yang terakhir bisa dihindari pasukan Scar King. Tiba-tiba gorila kecil membantu mengaktifkan jebakan terakhir Kong yang membuat semua pasukan Scar King terkubur bebatuan. Sedangkan Godzilla masih menyerap energi dari sarang monster Tiamat yang berhasil dia kalahkan tadi hingga nanti dia akan terbangun. Kong yang terluka karena pertarungan melawan Scar King dan Shimo, akhirnya sampai di tempat suku Iwi dengan bimbingan si gorila kecil dan Kong pun terjatuh karena kecapean dan terluka. Tapi tanpa disadari mereka, ternyata anak buah Scar King masih mengikuti mereka dan melihat Kong masuk ke tempat suku Iwi, mereka pun langsung melaporkan itu kepada Scar King. Scar King pun senang karena mereka bisa menemukan tempat suku Iwi, yang bisa membawa mereka ke dunia atas. Kong segera dibantu Travel menyembuhkan luka di tangan Kong. Dengan dipasangkan sarung tangan yang dirancang untuk menghadapi serangan monster raksasa lainnya. Akhirnya Kong pun bangun dengan kekuatan barunya. Kong pun segera pergi ke dunia atas untuk menemui Godzilla untuk meminta bantuan menghadapi Scar King. Pertarungan antara Godzilla pun terjadi karena Godzilla tidak senang dengan kedatangan Kong. Di saat Kong sedang terdesak, datanglah sang pelindung suku Iwi yang bernama Mothra, yang telah dipanggil oleh Jia. Karena Mothra lah akhirnya Godzilla bersedia membantu Kong. Disinilah pertarungan epik antara Scar King dan Shimo melawan Kong dan Godzilla. Namun sebelum mereka bertarung, piramida yang bersentuhan mengeluarkan gelombang yang mengakibatkan gravitasi di sana menghilang. Oleh karena itu mereka pun bertarung di udara, Kong yang melawan Scar King dan Godzilla melawan Shimo. Tidak hanya itu, di sini gorila kecil pun membantu melawan anak buah Scar King. Di saat sedang asik bertarung, gravitasi normal kembali hingga membuat mereka terjatuh ke dalam lubang Hollow Earth Teleport yang memindahkan mereka ke dunia atas. Di sini Scar King sangat senang karena dia bisa berada di dunia atas. Scar King pun langsung menyuruh Shimo untuk menghancurkan semuanya. Untung saja Kong dan Godzilla bisa menghentikannya. Dan pertarungan antara Kong melawan Scar King dan Godzilla melawan Shimo pun berlanjut hingga membuat kekacauan di sana. Di saat pertarungan berlangsung karena serangan dari Godzilla mengakibatkan kristal pengendali Shimo terjatuh, akhirnya Kong dan Scar King berusaha merebutkan kristal itu. Di saat Kong dan Scar King saling menghalangi satu sama lain untuk mendapatkan kristal itu. Di saat itu tak disangka gorila kecil datang membawa senjata Kong dan langsung menghancurkan kristal itu. Yang membuat gelombang ledakan besar, karena kristal pengendali Shimo telah hancur, Shimo pun sudah terbebas dari Scar King. Karena itu Scar King sangat marah dengan gorila kecil itu dan ingin menghajarnya, tapi Kong dengan sigap memukul Scar King dengan keras hingga Scar King terpental. Di saat Kong sedang memeng leher Scar King, Godzilla menyuruh Shimo menyemburkan hawa es kepada Scar King. Shimo pun langsung menyemburkan serangan esnya kepada Scar King, yang membuat Scar King menjadi es. Di saat itu Kong membanting Scar King, hingga tubuh Scar King pun hancur, karena Scar King telah dikalahkan.
Mereka pun merayakannya dengan cara mereka masing-masing. Di akhir film kita melihat Godzilla yang kembali tertidur di tempat semulanya dan Kong bersama gorila kecil kembali ke tempat pasukan gorila, dengan menunggangi Shimo. Sepertinya Kong akan menggantikan Scar King menjadi pemimpin di sana. Kemudian mereka diajak ke tempat monumen kuno. Di sini Dr. Andrews melihat ada sebuah cerita sejarah, yang di sana menjelaskan dulunya para monster Titan dulu adalah para pelindung alam. Sedangkan monster-monster api sebutan untuk ras gorila merupakan pelindung dari manusia. Tetapi dari ras gorila ada salah satu ras yang memutuskan untuk membangkang, dengan cara dia mengambil kontrol seluruh pasukan gorila untuk menyerang monster lainnya, yang dimana monster tersebut adalah ras gorila. Since berpindah ke gorila kecil yang menunjukkan tempat perkumpulan mereka, di sini Kong kaget berselimut amarah karena rasnya mengalami penyiksaan. Kong yang melihat ras gorila tersiksa lantas mencari pemimpin mereka dan menantang sang pemimpin kawanan itu yang bernama Scar King untuk bertarung. Kemudian Scar King keluar dengan wajah beringasnya yang buat kawanan gorila ketakutan. Disinilah pertarungan antara Kong dan Scar King dimulai, Scar King dengan senjata cambuk tulangnya dan Kong bersenjatakan kapak. Dalam pertempuran itu Kong agak kesulitan menghadapi Scar King yang menggunakan cambuk, tapi Kong bisa mengimbanginya. Karena hal itu Scar King pun kesal dan langsung memanggil monster yang dia tawan yang bernama Shimo, sang monster berkekuatan es kristal. Karena perintah dari Scar King, Shimo langsung menyerang Kong dengan semburan es yang membuat senjata Kong terpental dan tangan Kong terluka. Karena Kong tahu dia tidak bisa mengalahkan Shimo dan Scar King saat ini, akhirnya dia memutuskan untuk kabur. Setelah keluar dari sana Kong masih berusaha kabur dari kejaran para anak buah Scar King. Kong pun mencoba mengajak mereka untuk berlari menuju jebakan yang telah dia siapkan sebelumnya, karena hal itu satu persatu pasukan Scar King terkena jebakan, hingga akhirnya di saat jebakan Kong yang terakhir bisa dihindari pasukan Scar King. Tiba-tiba gorila kecil membantu mengaktifkan jebakan terakhir Kong yang membuat semua pasukan Scar King terkubur bebatuan. Sedangkan Godzilla masih menyerap energi dari sarang monster Tiamat yang berhasil dia kalahkan tadi hingga nanti dia akan terbangun. Kong yang terluka karena pertarungan melawan Scar King dan Shimo, akhirnya sampai di tempat suku Iwi dengan bimbingan si gorila kecil dan Kong pun terjatuh karena kecapean dan terluka. Tapi tanpa disadari mereka, ternyata anak buah Scar King masih mengikuti mereka dan melihat Kong masuk ke tempat suku Iwi, mereka pun langsung melaporkan itu kepada Scar King. Scar King pun senang karena mereka bisa menemukan tempat suku Iwi, yang bisa membawa mereka ke dunia atas. Kong segera dibantu Travel menyembuhkan luka di tangan Kong. Dengan dipasangkan sarung tangan yang dirancang untuk menghadapi serangan monster raksasa lainnya. Akhirnya Kong pun bangun dengan kekuatan barunya, Kong pun segera pergi ke dunia atas untuk menemui Godzilla untuk meminta bantuan menghadapi Scar King. Pertarungan antara Godzilla pun terjadi karena Godzilla tidak senang dengan kedatangan Kong. Di saat Kong sedang terdesak datanglah sang pelindung suku Iwi yang bernama Mothra, yang telah dipanggil oleh Jia. Karena Mothra lah akhirnya Godzilla bersedia membantu Kong. Disinilah pertarungan epik antara Scar King dan Shimo melawan Kong dan Godzilla. Namun sebelum mereka bertarung piramida yang bersentuhan mengeluarkan gelombang yang mengakibatkan gravitasi di sana menghilang. Oleh karena itu mereka pun bertarung di udara, Kong yang melawan Scar King dan Godzilla melawan Shimo. Tidak hanya itu di sini gorila kecil pun membantu melawan anak buah Scar King. Di saat sedang asik bertarung gravitasi normal kembali hingga membuat mereka terjatuh ke dalam lubang Hollow Earth Teleport yang memindahkan mereka ke dunia atas. Di sini Scar King sangat senang karena dia bisa berada di dunia atas. Scar King pun langsung menyuruh Shimo untuk menghancurkan semuanya, untung saja Kong dan Godzilla bisa menghentikannya. Dan pertarungan antara Kong melawan Scar King dan Godzilla melawan Shimo pun berlanjut hingga membuat kekacauan di sana. Di saat pertarungan berlangsung karena serangan dari Godzilla mengakibatkan kristal pengendali Shimo terjatuh, akhirnya Kong dan Scar King berusaha merebutkan kristal itu. Di saat Kong dan Scar King saling menghalangi satu sama lain untuk mendapatkan kristal itu. Di saat itu tak disangka gorila kecil datang membawa senjata Kong dan langsung menghancurkan kristal itu. Yang membuat gelombang ledakan besar, karena kristal pengendali Shimo telah hancur Shimo pun sudah terbebas dari Scar King. Karena itu Scar King sangat marah dengan gorila kecil itu dan ingin menghajarnya,
Tapi Kong dengan sigap memukul Scar King dengan keras hingga Scar King terpental. Di saat Kong sedang memeng leher Scar King, Godzilla menyuruh Shimo menyemburkan hawa es kepada Scar King. Shimo pun langsung menyemburkan serangan esnya kepada Scar King, yang membuat Scar King menjadi es. Di saat itu Kong membanting Scar King, hingga tubuh Scar King pun hancur, karena Scar King telah dikalahkan. Mereka pun merayakannya dengan cara mereka masing-masing. Di akhir film kita melihat Godzilla yang kembali tertidur di tempat semulanya dan Kong bersama gorila kecil kembali ke tempat pasukan gorila, dengan menunggangi Shimo. Sepertinya Kong akan menggantikan Scar King menjadi pemimpin di sana.